Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin saat ini ya, pada saat video ini dibuat, berita tentang kecelakaan pasangan selebritis di jalan tol di Surabaya itu masih cukup hangat diperbincangkan, di mana ketika setelah peristiwa itu kemudian muncul klip berupa potongan podcast di mana mereka menjadi bintang tamu, dan di situ ada sesi di mana si istri itu menanyakan kepada suami, kalau aku hari ini meninggal, kamu tuh bakal ngapain? Ternyata sang suami bilang bahwa kalau kamu meninggal, aku juga mau ikut meninggal gitu loh. Nah, ternyata ya, satu hari setelah podcast itu disiarkan, ternyata kejadian kecelakaan maut menimpa mereka, dan mereka berdua itu meninggal dunia seketika di tempat ya. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum dan almarhumah itu diterima amal kebaikannya dan diampuni segala kesalahannya. Nah, teman-teman, dari peristiwa ini kita belajar tentang yang namanya kata-kata adalah doa. Mungkin kita sering banget ya membaca atau mungkin mendengarkan orang menyampaikan bahwa kulu kalam ad-doa, bahwa setiap kata-kata adalah doa. Setiap kata-kata itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Ini harus menjadi perhatian banget untuk kita, supaya kita selalu berkata yang baik-baik, yang positif gitu ya. Supaya memang hal-hal baiklah, hal-hal positiflah yang datang dalam kehidupan kita. Saya ada sebuah cerita di mana ini menjadi sebuah hal yang menurut saya memberikan penyadaran banget bahwa memang betul kata-kata itu adalah doa. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Pada bulan Februari 2020, 1 bulan sebelum pandemi COVID ditetapkan di Indonesia itu, saya ke Jakarta memenuhi undangan dari saudara, di mana waktu itu saya diundang untuk ikut acara gathering bisnis yang saudara saya ikuti. Saya nggak tahu nanti hasilnya saya tuh mau seperti apa. Saya niatin aja, oke, saya datang, saya bertujuan untuk mendapatkan informasi dan juga bersilaturahmi. Dan waktu itu saya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk bisa datang ke Jakarta. Nah, di tengah perjalanan saya menunggu kereta datang gitu ya, karena saya naik kereta, saya menuliskan di status WhatsApp saya, di story WhatsApp, saya menulis kalimat menjemput takdir Allah yang baik. Saya cuma berpikir mudah-mudahan nanti entah di Jakarta atau entah di perjalanan saya akan bertemu dengan takdir yang baik. Dan ternyata teman-teman tahu nggak, di kereta itu saya ternyata satu gerbong dengan salah satu dokter ya, salah satu dokter yang dulu pernah pengabdian di rumah sakit tempat saya bekerja. Pada saat beliau ini masih di rumah sakit pengabdian atau internship, saya memang tidak begitu akrab, tapi saya kenal gitu ya. Dan saya menyapa dokter itu, dok mau kemana gitu kan. Nah, dia menyampaikan dia mau ke Jakarta bersama dengan istri dan anaknya ke tempat mertuanya beliau ini ya. Kemudian saya ngobrol dengan dokter tersebut, ngobrol keseharian tentang aktivitas, sampai kemudian dokter itu bertanya kepada saya, Mas Dahri selain di rumah sakit aktivitas apa? Kemudian saya ceritakan bahwa selain di rumah sakit saya juga aktif membuat kegiatan seminar dan training, dan alhamdulillah saya dan tim sering banget diundang untuk mengisi in-house di beberapa instansi pemerintah dan swasta di Kebumen. Kemudian saya tunjukkan video-video kegiatan saya yang sudah saya upload di Facebook. Nah, ternyata beliau ini atau dokter ini tertarik dengan training atau pelatihan yang sering saya dan tim adakan. Kemudian bertanya, wah kebetulan nih Mas Dahri, saya juga lagi butuh motivasi training buat staff di tempat klinik saya, bisa nggak bantu? Akhirnya saya coba nanti saya tanya sama tim bisa fasilitasi apa enggak.
bukan 2 bulan, 2 minggu dari peristiwa pertemuan itu, kemudian beliau menghubungi saya lagi dan mengundang fix untuk mengisi pelatihan di klinik dokter tersebut. Sampai akhirnya pada hari H pelaksanaan berlangsung dan beliau merasa sangat puas dengan materi pelatihan yang diberikan dan berencana mengundang untuk memberikan materi outbound yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Tapi ternyata udah keburu pandemi gitu ya. Nah akhirnya karena pandemi semua kegiatan saya off, berhenti, dan ya sudah, saya pasrah aja sama Allah. Saya cuma berpikir dan berkata kepada diri saya sendiri, kalau Allah menghentikan kegiatan seminar training saya yakin Allah akan berikan jalan dengan cara lain. Dan itu ternyata kejadian. Jadi selama pandemi kemudian saya aktif membuat konten YouTube, membuat puisi musikalisasi, dan ternyata teman-teman itu ada salah satu startup gitu ya, namanya E-Kampus Indonesia ya. Jadi foundernya itu melihat puisi-puisi saya dan tertarik untuk memberikan konten puisi musikalisasi di YouTube channel mereka. Dan akhirnya saya dikontrak untuk membuatkan 3 puisi musikalisasi di mana nominalnya itu 1.800.000 ya untuk 3 puisi. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena memang Allah itu menggantikan cara lain untuk saya tetap bisa mendapatkan rezeki yang saya inginkan untuk saya berikan kepada anak dan istri saya. Tidak berhenti di situ teman-teman. Jadi pada bulan Oktober ya, atau bulan ke-8 masa pandemi, itu ternyata beliau dokter yang dulu pernah mengundang kami menghubungi saya lagi dan meminta saya untuk memberikan pelatihan untuk tim promosi di klinik dokter tersebut. Jadi Oktober saya akhirnya diundang ke klinik beliau di salah satu kecamatan di Purworejo. Saya mengisi pelatihan selama 1 hari dan saya mendapatkan impact berupa fee dari pelatihan tersebut yang nominalnya menurut saya cukup besar. Nah ternyata teman-teman tidak berhenti di situ ya. Jadi setelah saya mengisi pelatihan untuk tim promosi mereka, kemudian saya ternyata mendapatkan proyek untuk mengelola sosial media klinik tersebut atau Instagram selama 1 tahun, dan sampai video ini dibuat itu masih berlangsung. Jadi saya setiap bulan mendapatkan bayaran ya, bayaran yang menurut saya jumlahnya cukup banyak ya, dan saya syukuri sekali. Sehingga ya itulah teman-teman, saya jadi ingat ketika saya membuat story WA di tengah perjalanan menuju Jakarta menjemput takdir Allah baik. Ternyata memang Allah datangkan takdir baik itu melalui pertemuan saya dengan dokter tersebut di gerbong kereta yang saya naiki. Nah, dari kejadian ini tentu saja kita harus belajar ya teman-teman, bahwa kata-kata itu adalah doa ya. Baik itu kata-kata positif atau kata-kata negatif. Dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang ya, sekali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, tulislah kata-kata yang baik, optimisme, kebahagiaan dan lain sebagainya gitu ya di dalam timeline sosial media kita, baik itu di Facebook, Instagram, atau juga WA. Dan itu juga harus kita ucapkan juga ya, itu lebih bagus kepada diri kita sendiri. Insya Allah dengan kita sering memberikan kata-kata positif, afirmasi positif, maka hal-hal positiflah yang akan selalu datang dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan cerita pendek saya ini bermanfaat, dan kalau memang memberikan inspirasi, silakan video ini bisa teman-teman share ke semua orang agar mereka juga mendapatkan pencerahan yang sama seperti teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten saya berikutnya, tentunya di channel Dahri Iswanto Inspiring Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.